hati-hatilah dalam berstatement, hati-hatilah menjaga perkataan, pakailah literasi dan tata bahasa yang tepat. Bang Sandi, sedikit dong menanggapi dari Persatuan Debus Banten ya Bang. Gimana Bang melihat pesulap merah selama ini Bang? Kenapa? Iya. Akhirnya kan pesulap Persatuan Debus Banten kan melaporkan pesulap merah nih. Hal apa yang membuat Bang Sandi dan kawan-kawan melaporkan hal itu Bang? Iya, makanya kan saya udah dibilang dari awal-awal bahwa hati-hatilah dalam berstatement, hati-hatilah menjaga perkataan, pakailah literasi dan tata bahasa yang tepat. Karena kan namanya public figure itu benar-benar harus bisa menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga tata bahasa. Baik. Ya kan? Nah, apalagi saya tadi dengar juga kan udah heboh lagi nih mengenai ada something quote in quote kan, kayak ada sesuatu gitu yang akhirnya ternyata membuat kita nih, oh pantes ini toh permasalahannya, kok kita yang ke bawah-bawah gitu loh. Sampai akhirnya kan merujuk sampai ke tentang seni budaya dari Debus Banten yang adalah notabene warisan para wali, terutama dari Sultan Maulana Hasanuddin. Nah ini yang sangat menyedihkan hati kita karena ini kan ikonnya Banten, ikon Nusantara juga, seharusnya kan dijaga, sehingga akhirnya kan ada orang-orang segelintir orang jadi malah kesannya mau berusaha sengaja ataupun sengaja mendegradasi Debus Banten yang sudah dijaga sampai sekarang. Kita para pegiat-pegiat seni budaya terutama Debus ini kan menjaga sampai sekarang nih, sampai sekarang kita bisa menikmatinya itu loh. Dan ternyata kan juga Debus Banten ini kan adalah marwah merinding buat internasional gitu. Dan juga menjadi kebanggaan kita, ya kan? Sehingga akhirnya membuat internasional itu segan sama kita. Nah, kok ada orang-orang yang tidak mempunyai wawasan, pengetahuan, main asal nyebut gitu loh. Ya kan? Sehingga akhirnya dibilang ini adalah sebuah trik ataupun sebuah teknik, padahal ini kan adalah warisan leluhur. Ya kan? Makanya saya selalu bilang begini, saya kasih tahu jargonnya gini, debus bukan sulap, sulap bukan debus, gitu loh. Debus itu asli, jadi bukan sulap, dan sulap bukan debus. Mari kita jaga debus, karena kita sebagai anak bangsa, itu kan jati diri kita sebagai anak-anak bangsa. Salah satu kebanggaan kita loh, ke luar negeri. Itu yang makanya kita semua langsung, saya kan basically saya kan seorang lagi belajar silat. Kemarin kan saya waktu 2016 belajar agama. Nah, belajar agama atau belajar silat itu kan harus dengan guru. Kita menghargai dengan adab dan akhlak. Ya kan, bagaimana kita akhirnya bisa direstui ilmu. Jika akhirnya kita bersyukur dan kita selalu ingat akan jasa. Nah, ini ada orang-orang yang tidak memahami, baru sampai casing, kesannya sudah memahami banget tentang debus, memahami banget tentang ilmu-ilmu. Padahal masih banyak hal yang harus dikaji, ya kan, sehingga akhirnya dia bisa menjelaskan. Nah, mengenai edukasi juga kita sedikit hati-hati. Kenapa? Ya, kalau belum ada sertifikasi ataupun memang direstui oleh guru, bilang, oke, kamu siap untuk bisa berdakwah atau siap untuk bisa memberikan statement atau siap ini, silahkan. Tapi kalau belum ada lembaga terakreditasi, sertifikasi, ataupun orang-orang yang mumpuni, yang memang dipercaya oleh banyak orang bahwa dia bisa siap untuk memberikan edukasi, silahkan. Ya kan, orang mengakuinya gitu loh. Sehingga akhirnya dia bisa menurunkannya kepada murid-muridnya. Nah, ini udah mengucap pesan edukasi, padahal masih segini nih, masih kecil. Masih kecil, ilmunya masih kecil gitu loh. Dan masih muda orangnya. Ya kan? Dan nah ini mengenai soal pengalaman ya, kan saya sudah mengalami hal seperti ini. Dulu juga saya pernah mengalami yang namanya viral. Saya kan puluhan tahun di dunia entertainment. Kalau ngomongin sinetron, film, iklan, yang namanya video klip, saya udah ngelewatin semua gitu loh. Udah pernah di atas, dilulukan juga. Tipenya saya ini kan orangnya saya pengen belajar. Saya kan untuk ilmu. Sehingga saya suka keliling Jawa, nambah saudara, ketemu dengan guru-guru yang mumpuni, nambah ilmu lagi. Jadi semakin hidup tuh semakin hidup gitu loh. Baik, Bang. Baik.
Ya, akhirnya saya belajar, maksudnya belajar gini, wah ternyata semakin saya belajar, semakin saya ingin belajar lagi. Ternyata semakin ilmu saya bertambah, semakin saya ingin menambahkan ilmu lagi. Artinya semakin saya ingin menuntut ilmu. Iya. Baik, Bang. Ya, itu Ya. paham ya dari situ ya. Berarti kan dengan apa? Dengan adab. Jadi kita jangan so tahu gitu loh. Dalam hal kesannya mau mengedukasi, padahal kita masih minim literasi. Oke. Gitu loh. Bang, punya bukti apa Bang untuk bisa membawa persoalan ini ke Mabes Polri, Bang? Bukti-bukti apa saja? Yang mana nih? Kalau misalnya itu kan kita kan gini, saya kan ditunjuk sebagai duta budaya dari Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Jadi saya mewakili dalam bersuara, berstatement. Tapi kalau untuk urusan hukum sudah diserahkan kepada yang punya otoritas ya untuk melakukan statement dalam hukum gitu. Tapi yang jelas saya menyuarakan bahwa kita ini harus mencintai budaya kita. Sebagai tupoksi saya sebagai seorang duta ya. Baik. Jadi pertama kita harus dalam pikiran kita adalah Pancasila itu. Kita cinta Pancasila, setelah itu kita cinta budaya, setelah itu kita cinta NKRI. Itu udah jelas ya. Sampai akhir. Baik. Ya kan? Bang, sudah. Nah tugasnya kita ketika ada orang-orang seperti itu, ya kita harus mengingatkan mereka, menasehati mereka. Jangan melebar kemana-mana. Kan dari awal, saya belajar silat di Bandung, ya. Saya datang ke Jakarta lagi, tujuan saya cuma pengen ngajak dia ngopi, maksudnya gini, ngasih tahu, ngerti nggak? Iya. Sudah pernah segala hal itu kan dengan tabayun, ngobrol baik-baik, ngopi bareng, habis itu ngasih tahu, jangan nabrak sini, jangan nabrak situ, maksudnya kita ngobrol secara santun lah, asik lah gitu loh. Nah akhirnya sekarang terjadi semua kan? Iya. Tapi sudah pernah duduk bersama? Terjadi kan yang ini? Sudah pernah duduk bersama atau diskusi bareng? Untuk ngobrol, untuk duduk bersama sudah pernah belum dengan pesulap merah? Saya itu kan sudah, maksudnya suka ngasih link ke dia, suka ngasih ini, maksudnya supaya dia tuh sadar, gini, dia sebagai junior, masih muda, ketika ada senior mengingatkan, tinggal bilang gini kok, oh iya mas, apa kabar, salam santun kah, ada apa gitu, kan enak, iya nggak? Jadi kita bisa memberitahukan, tapi sekarang sudah melebar. Artinya apa? Sebelum terjadi pun saya udah ngasih tahu kan, udah melebar kemana-mana, sehingga akhirnya malah jadi banyak merugikan orang lain kan gitu. Dan ternyata quote in quote gurunya sendiri sudah memberitahukan di sebuah seluruh media kan bahwa ada something, ada sesuatu di balik sini semua kan, sehingga akhirnya oh ini tuh permasalahannya, pantesan aja kan gitu.